Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa? Tadi silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dan berdoa masing-masing. Mari mulai. Pembelajaran kali ini kita masuk ke kompetensi dasar 3.3. Perhatikan layar ke depan. Mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Ibu mau bertanya, masih ingat nggak pembelajaran yang lalu? Masih. Pembelajaran yang lalu kita belajar apa? Teks. Coba. Masih ingat nggak teks deskripsi? Masih ingat? Lupa. Ada yang mau bertanya dulu sebelumnya? Dinda, ya silakan. Apa bedanya teks deskripsi dengan cerita fantasi? Teks deskripsi yang lalu. Ingat nggak deskripsi itu apa? Deskripsi itu gambaran. Teks deskripsi berarti gambaran. Nah, sekarang cerita fantasi. Kalian tahu nggak fantasi? Imajinasi, betul. Fantasi atau imajinasi, betul. Berarti kalau kata Dinda, apa sih perbedaan teks deskripsi dengan cerita fantasi? Nah, ada yang bisa jawab? Cerita fantasi adalah khayalan. Kalau cerita fantasi, khayalan. Terus, dibuka dulu pennya biar kedengeran, Pin. Kalau teks deskripsi apa tadi? Gambaran. Terus? Cerita fantasi. Khayalan. Nah, bisa masuk logika? Fantasi? Kalau fantasi itu berarti bersifat khayalan atau rekaan, imajinasi, khayalan, rekaan, begitu ya. Ceritanya tidak nyata atau dibuat-buat begitu. Baik. Adapun tujuan pembelajarannya, oke, baik. Ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran kali ini. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran discovery learning, siswa dapat sekarang perhatikan dulu apa tujuannya pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, menentukan tokoh, latar, alur, tema pada cerita fantasi dan menunjukkan buktinya pada teks yang dibaca, didengar dengan benar. Berarti kita tentukan dulu tokoh, latar, alur. Berarti apa itu? Unsur. Apa? Unsur apa? Cerita fantasi, betul. Unsur cerita fantasi. Sudah? Silahkan perhatikan. Seperti yang sudah disinggung tadi, apa itu cerita fantasi? Coba lihat di situ. Ada gambar apa aja? Ada cerita Harry Potter ya? Harry Potter. Terus Anak Rembulan, Nagata, Nataga Dragon, begitu ya? Nah, itu semua adalah cerita fantasi. Berarti cerita fantasi itu bisa dari novel, bisa dari cerpen ataupun dongeng.
Lanjutkan. Tadi sudah dibahas, yang jawab siapa tadi? Indah. Yang jawab siapa? Ino ya. Baik, cerita fantasi adalah salah satu jenis teks narasi yang bersifat imajinasi atau fiksi. Nah, fiksi berarti fiksi itu fiktif ya, rekaan, tidak nyata, dibuat-buat. Teks narasi, teks cerita fantasi merupakan hasil rekaan, imajinasi, ataupun hayalan pengarangnya. Jadi semuanya bersifat hayalan, hayalan dari pengarang. Nah, cerita fantasi memiliki unsur-unsur, baik unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik. Coba perhatikan, ada unsur cerita fantasi alurnya maju atau tidak, semua mundur atau tidak, semua menggunakan alur campuran seperti itu ya. Kan sudah berapa tuh? Apa aja tadi? Tema, alur. Ada lagi? Amanat itu apa? Apa? Ya, betul. Pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengar. Pesan moral berarti amanat itu dari setiap cerita ya, pasti mengandung pesan. Pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengar, itu amanat. Baik. Yang kedua, ada jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Nah, jenis cerita fantasi terbagi menjadi dua nih. Yang pertama itu jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata. Yang ini juga terbagi menjadi dua. Terus sekarang jenis cerita fantasi berdasarkan apa saja yang tadi sudah dibahas. Kan yang ini jenis, berarti nanti sebelum kalian menjawab pertanyaan, halo ya, sebelum kalian menjawab pertanyaan, kalian simak video yang akan ibu tayangkan ya. Selanjutnya silakan baca sendiri di LKPD ya. Baik, mulai dari sekarang. Namanya, nama tulis kalian, nama kelompoknya. Nama kelompoknya siapa aja? Tulis di nama. Tadi sudah dicatatkan nama pentingnya? Sudah, berarti gampang dong, tinggal ngisi ya. Nama kamu. Satu. Kelompok dua, ayo, udah. Baik. Ya, yang seperti yang sudah tadi bagi untuk presentasinya ya. Kali presentasi apa? Coba perhatikan jawaban Aldi dengan kelompok kalian sama atau tidak, begitu.
Silakan. Mana? 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi. Marceli. 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 Baik, silakan. Kita mulai ya. Silakan presentasikan satu. Untuk kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tema pensil yang bisa menjadikan gambar menjadi nyata. Tema dari apa? Cerita fantasi. Cerita fantasi dan pensil yang bisa menjadikan gambar menjadi nyata. Pensil yang bisa menjadikan Gambar. Nama temanya pensil yang bisa kami mempresentasikan tema pensil yang bisa menjadikan gambar menjadi nyata. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pensil ajaib. Alur atau plotnya adalah alur maju. Dari kelompok 3 mempresentasikan tokoh dan penampakan. Tokoh Albert, penampakan protagonis. Tokohnya Michael, penampakan protagonis. Turis, penampakannya antagonis. Orang-orang atau masyarakat, penampakannya trisagonis. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan latar atau setting. Tempat, kota Quality. Waktu, pagi, siang, malam. Suasana, menegangkan. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan amanah. Kita harus bekerja keras jika ingin memiliki sesuatu. Saya dari kelompok 6, tentukan jenis cerita fantasi pensil ajaib berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata. Fantasi tempat, tentukan jenis cerita fantasi pensil ajaib berdasarkan latar sejarah. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok siapa? Paris, Dinda. Paris apa Dinda? Dinda, ya udah Dinda. Kesimpulannya yaitu unsur cerita fantasi terdiri dari tema, alur, penokohan, latar, amanat. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata, diantaranya fantasi total dan fantasi irisan atau sebagian. Berdasarkan latarnya, diantaranya latar sejaman, latar lintas waktu, dan latar futuristik. Oke, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan. Nah, tadi sudah dibacakan kesimpulan pembelajaran kali ini. Unsur-unsur cerita fantasi apa saja tadi? Tema, total, ada fantasi, irisan. Hah? Fantasi irisan. Kalau berdasarkan latarnya, latar sejaman dan latar lintas waktu. Itulah tadi pembelajaran kita sampai dari awal sampai akhir. Semoga bisa dicerna dengan baik ya. Akan belajar struktur dan kebahasaan cerita, gitu ya. Baiklah, pembelajaran kali ini Ibu cukupkan. Kesimpulannya sudah kita bacakan bersama-sama tadi. Ibu akhiri. Halo. Terima kasih atas kerjasama semuanya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.